Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di komunitas Mother Hope Indonesia. Selamat pagi juga untuk semua teman-teman yang memang sekarang sedang online dan menyimak apa yang akan saya sampaikan atau saya pandu hari ini. Perkenalkan, nama saya Arini Rizkina. Hari ini saya insya Allah menjadi host di salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Mother Hope Indonesia. Kegiatan ini bernama membaca sumber MHI atau membaca surat dari member Mother Hope Indonesia. Nah, dalam kegiatan ini Mother Hope Indonesia memberikan wadah atau tempat untuk teman-teman berbagi cerita, berbagi pengalaman yang positif dan dapat diceritakan kembali nanti oleh saya tentunya tentang perubahan atau pengalaman yang positif yang terjadi selama pandemi COVID-19 ya. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini sangat membawa banyak sekali perubahan ya. Dari mulai perubahan yang mungkin kurang mengenakan, tapi saya yakin ada banyak sekali perubahan positif yang dialami oleh teman-teman semua di grup Mother Hope Indonesia. Saya ingin menyapa penonton yang sudah bergabung. Selamat pagi, selamat bergabung, selamat mendengarkan. Hari ini saya hanya akan menyampaikan cerita-cerita saja atau menyampaikan pengalaman-pengalaman positif yang sudah di-share atau dikirim ke redaksi Mother Hope Indonesia. Teman-teman yang bergabung juga boleh menuliskan cerita di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan satu persatu komentarnya tentang pengalaman positif atau perubahan positif yang terjadi dalam keluarga selama pandemi COVID-19 ini. Kenapa sih harus pengalaman positif, teman-teman? Nah, seperti yang kita tahu ya, ingatan kita yang kita miliki saat ini itu adalah sebuah manifestasi dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau menurut informasi yang saya baca melalui bbc.com, bahwa ingatan kita ini seperti sebuah buku berwarna merah. Ingatan kita ini bisa kita kenang kembali, kemudian bisa kita ceritakan, baik yang negatif ataupun yang positif. Nah, kenapa sih harus pengalaman yang positif? Karena pengalaman yang positif tentunya ketika diceritakan kembali, kita mengharapkan akan ada dampak positif yang terjadi terhadap diri kita. Kita berharap bahwa ketika pengalaman positif dibagikan, akan ada orang lain yang mengapresiasi atau yang terinspirasi dari pengalaman kita bersama ya. Terlebih tadi pengalaman yang positif gitu. Dan kita juga tahu manusia ini berbeda satu sama lain, dan cara mereka mengisahkan hidup masing-masing juga walaupun hampir mirip ya, tapi dengan perbedaan satu sama lain bisa meninjau karakteristik psikologis kita. Oleh karenanya, kenapa pengalaman positif yang kita gali? Karena kita ingin mensupport, selain ingin berbagi, kemudian kalau bisa menginspirasi alhamdulillah, tapi sebenarnya kita juga bisa mensupport diri sendiri dengan berbagi pengalaman positif. Saya bukan psikolog ya, saya cuma Arini Rizkina, seorang yang biasa saja, kebetulan volunteer Mother Hope Indonesia. Oh, suaraku kurang kencang. Oke, ini udah kencang belum, Mbak? Tes ya, testing voice dulu. Udah kencang belum, Mbak, ini suaranya? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Kalau sudah terdengar atau sudah kencang, boleh kabarin saya langsung di kolom komentar. Terima kasih ya Mbak Ella Fitria sudah bergabung bersama saya di live streaming Mother Hope Indonesia ini.
Mbak Ella, kalau punya pengalaman positif atau teman-teman semua di sini yang punya pengalaman positif, cerita yang menyenangkan atau cerita yang positif dalam keluarga bersama-sama, boleh di-share di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi, kita akan membaca bersama-sama dan kita akan bagikan bersama-sama di kolom komentar. Sudah oke belum nih? Testing voice. Semoga sudah oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Terima kasih. Menurut saya masih membaca ini, membaca info dari bbc.com ya. Buku merah yang tadi saya sebutkan, yang berisi tentang ingatan-ingatan, sebuah kejadian, pengalaman-pengalaman, itu bisa kita ceritakan dan bisa kita bagikan. Tergantung bagaimana teman-teman semua memilah mau menceritakan bagian yang mana gitu. Kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman yang positif yang pernah kita alami atau yang terjadi di sekitar kita kepada teman-teman semua di Mother Hope Indonesia ini. Nah, wadah Mother Hope Indonesia ini menyiapkan wadah yang saya pikir kesempatan yang sangat bagus sekali untuk membagikan pengalaman teman-teman yang bisa menulis, yang punya kemampuan menulis atau kemampuan bercerita dalam tulisan, bisa menyampaikan cerita teman-teman semua dalam wadah membaca sumber MHI atau membaca surat dari member MHI. Ya, saya berharap pengalaman yang dibagikan teman-teman semua pada hari ini bisa membawa dampak yang sangat positif juga untuk diri sendiri, dan alhamdulillah kalau bisa membawa dampak positif untuk teman-teman yang lain. Saya mau menyapa lagi ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang baru bergabung, dan yang sudah bergabung ada Mbak Ella Fitria. Halo Mbak Ella, apa kabar keluarga? Semoga sehat selalu. Mbak Anita Nara juga, halo Mbak Anita, sehat selalu ya Mbak. Kita sudah berapa lama? Oh, baru 8 menit. Baru 8 menit. Ya, silakan sekali lagi saya persilahkan untuk teman-teman ya menuliskan, ketik komentar sekarang juga, menuliskan pengalaman dan cerita positif teman-teman di kolom komentar ya. Sambil menunggu cerita dari teman-teman, ini saya akan membacakan sebuah cerita juga yang sudah masuk ke redaksi Mother Hope Indonesia. Cerita ini seperti cerita biasa yang kita alami sehari-hari, tapi kenapa spesial? Karena cerita ini berani disampaikan, berani dikirimkan oleh penulisnya kepada redaksi Mother Hope Indonesia. Terima kasih sekali untuk Mbak Sari Komaladewi yang sudah berani dan berkenan menuliskan cerita positifnya dalam keluarga selama pandemi ini ya. Halo Mbak Desi Kurniasari, terima kasih sudah bergabung. Tolong berbagi ceritanya ya. Kalau ada cerita positif yang bisa dibagikan, nanti saya akan bacakan di kolom komentar. Saya tidak akan lelah mengingatkan nih ya untuk teman-teman supaya mau berbagi cerita, bukan maksa ya. Saya ingin teman-teman bisa membagikan cerita agar dibaca nanti sama teman-teman yang lainnya. Oh iya, saya lupa nih. Saya juga mau berterima kasih sama Mbak Nuriana Yirah yang sudah memberikan kesempatan juga wadah yang sangat positif ini. Tadi saya sebelum live deg-degan banget. Nanti ada yang nonton nggak ya? Alhamdulillah sudah ada yang nonton. Terima kasih sekali untuk teman-teman ya apresiasinya. Amin. Alhamdulillah sehat. Semoga keluarga Mbak Arin dan teman-teman di Mother Hope Indonesia juga selalu sehat. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mulai membaca. Saya akan membacakan dan teman-teman boleh menyimak, boleh sambil bercerita juga. Cerita yang pertama ini datang dari Mbak Sari Komaladewi dengan judul cerita
cerita tentang kita di kala pandemi. Salah satu yang selalu membuat aku protes terhadap suamiku adalah kurangnya waktu berdua semenjak kami punya anak balita. 2 anak balita tepatnya. Jika melihat pasangan yang sedang berbulan madu, rasanya iri sekali. Bagi suamiku, hal ini sebenarnya biasa saja. Toh aku tetap menjadi istrinya. Tapi entah mengapa, aku haus sekali akan perhatiannya. Karena mungkin suamiku lebih pendiam dan tidak banyak bicara. Makanya kadang gemes banget gitu kalau melihat suami yang pendiam ini. Semenjak pandemi ini, alhasil dia diliburkan selama 2 bulan di klinik tempat dia bekerja. Dengan resiko setengah gaji berkurang. Dia seorang terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Kuakui finansial kami agak bergoyang karena pandemi ini, dan itu membuat kecemasanku semakin bertambah. Tapi dengan banyaknya waktu dia di rumah membuat kami juga banyak berdiskusi tentang banyak hal, termasuk salah satunya adalah tentang hal ini. Salah satu hal yang kusyukuri dari dirinya adalah dia mempunyai pembawaan yang tenang dan tidak pencemas seperti aku. Lambat laun, dia melatih aku untuk membiasakan tenang dalam situasi apapun dan dalam mengatasi banyak hal. Kami banyak ngobrol dan kemampuan spiritual dia yang lebih mumpuni daripada aku membuat aku terdorong untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Selain banyak diskusi, hal positif yang datang adalah bonding yang erat antara dia dan anak-anak. Kuakui bahwa dia adalah sosok family man. Hampir tiap pagi dan sore, dia membawa kedua anakku untuk bermain di depan rumah, hanya untuk sekedar melihat bunga atau bermain sepeda dengan jarak yang dekat saja. Kemampuannya menangani regulasi emosi anakku, atau dengan kata lain dia sangat sabar, jauh di atasku. Padahal aku yang setiap hari membersamai anak-anak. Salah satu yang membuat aku kagum adalah cara dia dekat dengan anak-anak. Jika aku sudah nampak emosi melihat tingkah anak-anak, dia akan datang, mencoba membuat aku untuk break atau beristirahat sebentar dari riuhnya anak-anak. Hal lain adalah akhirnya setelah lama aku merayu, suamiku mau belajar berjualan juga. Sebenarnya bukan masalah yang esensial, aku hanya ingin suamiku banyak berinteraksi dengan banyak orang. Dan berjualan juga adalah salah satu pintu keberkahan. Karena situasi ekonomi kami yang kurang menentu seperti ini, akhirnya dia belajar berjualan juga. Walaupun untung yang didapat juga nggak begitu banyak bagiku. Tapi terjunnya dia ke lapangan itu sudah cukup. Adanya pertengkaran dan perselisihan selama pandemi tentulah wajar. Kami tak terbiasa bersama selama ini. Akan tetapi mungkin dengan begini kami bisa memupuk kembali cinta kami yang mungkin sedikit tenggelam karena riuhnya dunia anak-anak dan semua kewajiban yang harus dijalani untuk keberlangsungan rumah tangga kami. Ritme kami mungkin melambat, tapi aku berusaha menghargai waktu bersama suami. Aku menyadari sekesal apapun terhadap suami atau sejauh apapun aku ingin suami atau keluarga adalah tempat kembali pulang yang selalu dirindukan. Wah, saya bacanya terharu. Ini seperti cerita kita sehari-hari. Cerita di mana ada perubahan yang terjadi walaupun perubahan itu drastis ya. Dari yang sebelumnya mungkin anak-anak dan suami berkegiatan di luar rumah
Kemudian ketika pandemi ini datang, mau tidak mau suami dan anak-anak kembali berkegiatan di dalam rumah. Tentunya ini menjadi sebuah perubahan yang sangat drastis yang dirasakan oleh ibunya, ya, dirasakan oleh kita ibu yang mungkin terbiasa di rumah, terbiasa melakukan rutinitas bersama anak-anak ketika suami berangkat kerja pagi-pagi, kemudian baru beraktivitas bersama suami ketika suami pulang bekerja, ya. Banyak ritme yang harus kita kita jalani bersama-sama bersama anak dan suami di rumah gitu. Ini saya juga punya pengalaman yang mirip seperti ini gitu. Yang tadinya mereka di luar rumah berkegiatan, kemudian harus kembali ke dalam rumah. Tentu beban kita di rumah juga bertambah, ya. Secara tidak langsung beban kita di rumah bertambah. 24 jam pada akhirnya bertemu dengan suami dan anak-anak, ya. Dan ini kalau kita tidak mampu mengelola emosi dengan baik, tentunya akan menjadi sebuah sumber masalah baru, ya. Oleh karenanya bagaimana kita berkomunikasi dengan suami agar mau saling bahu-membahu, membantu. Mau gak mau memang kita harus saling membantu bersama suami di rumah, ya. Terkait pengasuhan anak, terkait bagaimana mengelola rumah tangga, ya. Mulai beres-beres, nyuci, ngepel gitu, ya. Itu juga kita harus berani untuk membicarakan bersama dengan suami. Karena mau tidak mau kita tidak bisa banyak menuntut dan kita harus menekan sekali angka perfeksionis kita ketika memang semuanya berkumpul di dalam rumah. Kemudian masalah relasi juga ini saya mengalami sekali, ya. Selama pandemi ini naik turunnya relasi bersama suami itu juga terasa sekali gitu. Mungkin dengan adanya pandemi ini justru saya juga banyak bercerita akhirnya, ya, memiliki kesempatan untuk berbicara dengan suami tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, kemudian bagaimana proses pengasuhan anak di rumah bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan menyimak cerita pagi hari ini, ya. Oh, saya sudah keringetan. Jangan lupa subscribe dan komen dan like, ya. Iya, terima kasih. Boleh kembali lagi ke sana. Tadi anak saya yang nomor 2, teman-teman, dan dia memang suka sekali berbicara di depan kamera kayak vlogger-vlogger gitu. Oh ya, saya juga mau bercerita nih. Kalau tentang berkegiatan berdua di rumah bersama pasangan selama pandemi ini sebetulnya bisa membawa banyak sekali efek positif gitu, ya. Mungkin yang tadinya teman-teman melakukan kegiatan di dapur sendirian gitu, dengan adanya suami di rumah, teman-teman bisa bersama-sama melakukan kegiatan di dapur, masak bareng, atau satunya melakukan kegiatan apa, suami kita melakukan kegiatan apa. Suami berkegiatan apa di dapur, misalnya suami cuci piring, kita masak gitu, atau masak bareng gitu, ya. Itu sejujurnya kalau untuk saya pribadi act of service, ya. Saya kemarin baru saja belajar tentang pernikahan. Walaupun usia pernikahan saya masih pendek, 10 tahun. Tapi kemarin saya senang banget bisa belajar pernikahan bersama Mbak Novi, psikolog, ya. Di sana saya banyak mendapatkan hal-hal baru. Ya, bukan yang baru-baru amat sih, tapi sebenarnya ternyata saya bisa lebih bahagia ketika suami melakukan ini. Saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri gitu.
Itu salah satu pengalaman positif yang saya rasakan ya, ketika saya di rumah aja, kemudian nggak tahu mau melakukan apa. Oh ya guys, selamat ya Bu. Puasanya lancar. Ya amin, terima kasih. Anak saya bilang tadi semoga puasanya lancar ya teman-teman gitu, amin. Ya, jadi selama di rumah ini juga saya banyak mengikuti kegiatan online atau kelas-kelas online yang diadakan oleh beberapa komunitas atau beberapa public figure ya. Dan alhamdulillahnya dari sana juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, pelajaran baru dan informasi yang baru, dan bisa saya terus refleksikan di kehidupan sehari-hari saya gitu. Ketika saya tadi kembali lagi ya mengikuti kelas pernikahan, kemudian dalam tugas di kelas pernikahan itu saya mendapat banyak sekali refleksi untuk diri saya sendiri. Oh ternyata ketika bersama suami tuh saya lebih suka action daripada yang cuma ngomong tanpa action gitu. Saya lebih suka dibantu langsung daripada harus nanti ya saya bantu. Ternyata saya lebih suka itu. Kemudian alih-alih memberikan hadiah, alih-alih saya dikasih hadiah oleh suami saya, ternyata saya itu lebih cenderung suka kalau diberikan kata-kata atau afirmasi yang positif gitu. Karena tuh saya orangnya insecure ya. Maksudnya dikit-dikit saya merasa tuh, saya kayaknya baperan deh cuma gara-gara omongan yang begini-begini. Atau kadang di status aja nih ada komentar yang gimana-gimana tuh saya tiba-tiba suka baper sendiri. Nah, saya ternyata lebih menyukai kalimat-kalimat atau afirmasi yang positif untuk saya supaya nilai percaya diri saya tuh gak turun gitu. Itu bisa menjadi bahan diskusi sebenarnya untuk relasi atau hubungan suami istri di rumah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tadi seperti cerita Mbak Sari gitu ya. Ada masalah finansial. Tentunya kan pandemi ini juga membawa ketidakseimbangan finansial dalam keluarga ya. Dia bisa bersama-sama mengajak suaminya ikut berdagang. Itu saya pikir sebuah keberhasilan yang keren banget. Teman-teman jangan lupa nonton Bobo Boy Movie 2 ya. Oke, udah ya. Kemudian tentang ketidakseimbangan finansial selama pandemi. Ini semua juga merasakan ya. Semua juga kena dampaknya. Ada yang memang kerasa sekali dampaknya sampai di rumah nggak ada pemasukan gitu ya. Dan saya ini bilang sampai pemasukannya hilang separuh itu kan goyang banget artinya ya. Tapi kemudian Mbak Sari berkata atau bercerita dia bisa bersama-sama dengan suaminya berjualan. Walaupun untungnya nggak seberapa, tapi ternyata bahu-membahunya ini membuat semangat yang baru tumbuh gitu. Suaminya juga bisa lebih mudah bersosialisasi dengan berdagang gitu ya, membantu perkembangan sosialisasi suaminya dengan berdagang. Itu Masya Allah Mbak, saya mau bilang ini keren karena memang mau tidak mau suami istri sekarang di rumah memang harus saling membantu. Tidak ada salah satu yang diam aja gitu. Semua harus bergerak untuk menciptakan keadaan yang positif dan kondusif versi diri kita dan untuk keluarga kita gitu. Mungkin untuk teman-teman yang dari tadi sudah menyimak nih, boleh mengirimkan ceritanya, versi teman-teman, mengirimkan cerita yang positif, kemudian yang membawa pengalaman yang positif untuk diri sendiri gitu. Boleh share di sini ya. Pengalaman selama pandemi ini membuat saya sebenarnya makin mengenali diri saya sendiri gitu. Saya seperti apa, kekurangan saya di mana,
apa kelebihan saya yang bisa menjadi dukungan untuk diri saya dan keluarga gitu. Mungkin untuk teman-teman yang memang sudah merasakan pengalaman yang positif, boleh share sekali lagi ya. Silakan share di komen. Nanti akan saya bacakan cerita-cerita yang tentunya bisa membawa dampak positif juga ya. Atau kayak misalkan gini, cerita ya, tolong manggilin ayah nak. Atau misalkan teman-teman yang mungkin sebelum ini mengalami masalah mental, yang mengalami kecenderungan bahwa kayaknya saya ini punya gangguan mental gitu ya, tapi takut untuk berbicara. Mungkin teman-teman bisa mulai membuka diri, kemudian konsul ke psikolog. Itu sudah suatu hal atau sebuah pengalaman positif yang berdampak besar untuk teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Nanti bilang aja sama ayah ya, tolong ya. Oke, ini sudah ada komentar dari Mbak Desi Kurniasari. Mbak, cara mengurangi kecanduan game online dong. Suami libur 2 bulan. Jadi sering berantem kecil gara-gara malas-malasan aja di rumah. Kecanduan game online ini, saya nggak bisa ngasih masukan secara profesional ya. Tapi mungkin saya akan memberikan masukan atau saran berdasarkan diri saya ya, apa yang ada di benak saya gitu ya. Mungkin Mbak Desi bisa mulai membuka komunikasi bersama dengan suami di rumah. Membuka komunikasi dalam artian komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah tuh yang kayak gimana? Saya juga nih masih belajar. Benar atau tidaknya tentu saya nggak tahu ya. Tapi saya belajar bahwa membuka pertanyaan, komunikasi awalnya membuka dengan pertanyaan. Kira-kira game online ini bisa nggak dikurangi mainnya gitu? Karena saya jujur membutuhkan bantuan dalam mengurus rumah tangga. Saya minta tolong untuk dibantu dalam hal disebutin tuh. Kalau saya dengan suami gitu ya, biasanya membuka komunikasi dengan awalnya, ayah sibuk nggak gitu. Kalau emang nggak sibuk, aku boleh minta tolong nggak? Misalnya udah dijawab boleh, mau tolong apa gitu kan. Saya mau minta tolong, cucian piringnya numpuk, tolong cuciin piringnya ya gitu. Jadi yang begitu-begitu sih, kayak memberikan, kita meminta sesuatu tapi dengan komunikasi yang baik dan dengan cara yang baik, dengan gestur yang baik gini loh. Jadi kalau gesturnya udah oke, meminta tolongnya udah oke, aku pikir nggak ada suami yang menolak ya. Maksudnya insya Allah semua itu bisa dibicarakan dengan komunikasi dua arah yang baik gitu Mbak Desi. Ini saran dari emak-emak amatir aja ya. Saya nggak bilang itu benar atau tidak, tapi mungkin itu yang bisa dicoba begitu. Saya tuh sangat menghindari omongan kayak tolong dong cuciin piringnya atau gitu-gitu. Karena katanya itu udah nggak enak dilihat. Nah, sedangkan laki-laki ini kan makhluk visual. Dia tuh pengen kita tuh minta tolong dengan senyum gitu, gestur yang baik dan kalimat yang baik. Mungkin itu bisa membantu. Jadi gitu ya Mbak Desi Kurniasari. Semoga jawaban saya bisa sedikit membantu. Ya doang, tapi nggak dilaksanain Mbak. Siap-siap aja dulu sampai bingung sendiri. Oh Masya Allah, iya memang begitu. Kadang perlu diingetin terus-terusan gitu. Kan emang ada orang yang sekali dimintain tolong langsung oke gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang ketika
dimintain tolong tuh entar, ya nggak apa-apa, dia entar, ya kita juga jangan lelah untuk mengingatkan gitu. Setiap 5 menit nih, atau 10 menit lah, kalau 5 menit mungkin kecepatan ya, 15 menit, diingetin lagi, Mas tolong dong cuciin piringnya gitu. Nah misalnya iya gitu, Mas tolong dong ini cuciin lagi piringnya deh, aku minta tolong banget gitu. Kalau memang itu sudah kita sudah dalam batas maksimal, kalau saya nih ya, kalau memang entar dan gak dilakukan saat itu juga, berarti mungkin sayanya yang merasa pengennya buru-buru, padahal mungkin dia pengen melakukan nyuci piring itu nih, pengen melakukan kegiatan itu, mungkin oh ya udah nanti aja deh habis zuhur gitu. Itu kalau versi suami-suami nih biasanya gitu nih, udah itu tuh bisa dilakukan nanti, misalkan habis zuhur gitu, padahal sebenarnya kita yang ngelihatnya tuh udah nggak sabar gitu, pengen cepet-cepet bersih gitu. Nah aku tuh sekarang belajar banget itu menekan keinginan yang terlalu berlebihan itu. Sebenarnya itu bukan keinginan yang berlebihan juga sih gitu. Jadi aku tuh menekan hal itu. Ketika aku udah minta tolong, ya udah berarti seikhlasnya dia mau melakukan di waktu kapanpun. Yang penting itu dilakukan. Jadi mungkin akunya yang harus menekan ego nih, supaya nggak ingin terburu-buru untuk supaya itu cepat selesai semua gitu. Ya gitu ya, sabar untuk diri kita puk-puk bersama-sama. Puk gitu ya. Mbak Desi semoga bisa menjawab ya, walaupun jawabannya rada-rada oleng mungkin. Aku minta maaf ya. Oke, kemudian ada dari Mbak Reza Fitria. Duh, kok ini jadi sesi bertanya sih? Aku jadi deg-degan ditanya nih. Mbak Reza Fitria. Mbak, bagaimana sih menghadapi suami yang cenderung kasar secara verbal dan gak mau ngalah? Wah, aduh saya grogi jawabnya. Yang jelas saya tidak bisa menilai. Saya takutnya juga salah menilai, salah mempersepsikan gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf Mbak Reza Fitria kalau misalkan jawaban saya nanti agak kurang berkenan atau kurang memuaskan dan lain-lain ya. Karena memang bukan expert saya gitu. Tapi saya akan mencoba menjawab semampunya saya dan sepengetahuan saya yang nggak begitu pintar-pintar amat. Jadi mungkin ada suami yang memang cenderung suka berbicara kasar secara verbal dan nggak mau ngalah. Saya nggak ngerti ya, mungkin bicara kasarnya tuh kayak gimana Mbak, misalkan atau mungkin dia menghina-hina, nunjuk-nunjuk sambil ngata-ngatain gitu ya. Atau ada juga yang suaranya emang suara suami ini tinggi, sering-sering bersuara tinggi, tapi itu dikata kasar gitu. Mungkin Mbak bisa sebelum ke tahap yang lebih serius ya, mungkin Mbak bisa duduk bersama dulu. Usahakan kondisi keluarga nih sedang dalam keadaan yang tenang. Jadi kita tidak bisa mengajak bicara lawan bicara yang sedang tidak di luar kendalinya gitu. Atau keadaan rumah yang sedang tidak bisa kita kendalikan. Ya, misalkan anak-anak lagi rewel, anak-anak nangis, kemudian keadaan suami juga mendengar hal itu semua, itu bikin dia kayak puyeng, rungsing gitu kan. Itu kita nggak bisa Mbak ngomong dengan keadaan yang seperti itu, karena dengan keadaan yang tidak kondusif itu mau kita menyampaikan omongan atau pembicaraan
sebaik apapun itu tidak akan nyampe, baik itu untuk suami atau istri. Untuk suami yang sedang tensi tinggi gitu ya, atau untuk istri yang sedang kesel gitu, itu kita nggak akan nyampe. Jadi mungkin yang pertama adalah Mbak Reza Fitria. Mbak Reza harus menunggu keadaan di sekeliling Mbak nih tenang dulu. Kayak misalkan nunggu anak-anak tidur, itu kan berarti malam ya. Malam nunggu anak-anak tidur. Kemudian kita bisa membaca gestur suami. Nih apakah suami bisa diajak ngomong? Ya. Ketika gesturnya sudah menunjukkan, oh dia kayaknya bisa nih kita ajak diskusi, bisa nih kita ajak ngomong gitu ya. Baru tuh kita buat pembukaan. Mas atau ya, anak-anak udah tidur, saya boleh berbicara atau boleh nggak kita ngobrol, bisa nggak kita ngobrol gitu. Kalau sudah ada pembukaan seperti itu, kemudian ternyata suami juga bisa menerima, kemudian ya udah silakan gitu, sudah mempersilahkan, ya sudah kita mulai pembicaraan itu. Saya kira ketika tadi ya, kembali lagi setelah keadaan kondusif, suami juga menyetujui untuk berbicara atau ngobrol bersama, yaitu tadi membuka pembicaraan dengan pertanyaan yang tidak menyinggung, komunikasinya tetap dua arah, jaga emosi. Saya ini punya kelemahan. Saya punya kelemahan kurang bisa menjaga emosi, teman-teman. Kalau nggak percaya ya, saya buka di sini. Tapi suami saya bilang kalau mau ngomong sama saya, tolong ditahan emosinya gitu. Jadi saya itu belajar untuk menahan emosi saya sendiri. Kemudian setelah itu baru. Jadi memang menjaga emosi kita untuk tetap stabil walaupun sulit, itu memang harus dilakukan. Setelah melakukan komunikasi, kemudian ya kayak tadi, mulai aja diskusi-diskusi ringan, berlanjut ke apa yang ingin kita sampaikan gitu. Kalau memang dia masih nggak mau ngalah atau kemudian menjurus ke hal-hal yang mungkin menyakiti pasangan gitu ya, mungkin ada baiknya Mbak konsul ke psikolog aja Mbak gitu, ke psikolog pernikahan atau ke konsultan pernikahan, itu juga nggak apa-apa Mbak, dan itu bukan hal yang tabu kok. Dari sana nanti Mbak bisa mendapatkan masukan-masukan yang mungkin lebih profesional, yang lebih expert, dan bisa merujuk ke akar permasalahan antara Mbak dan suami Mbak. Semoga gitu aja ya Mbak, semoga jawaban saya tadi bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Mbak, walaupun mungkin kurang memuaskan gitu ya. Itu hanya jawaban berdasarkan atas pengalaman saya sendiri aja di rumah gitu. Oke. Apakah ada lagi yang mau bercerita? Ini tadi Mbak Desi Kurniasari kita yang harus turunin standar perfect kita ya Mbak. Iya. Teman-teman, semoga kalian ulang tahun ya. Iya, terima kasih. Turun dulu sayang sebentar. Iya, kayak yang tadi aku bilang di awal, bahwa memang kita harus menurunkan standar kesempurnaan kita di rumah, terlebih untuk tugas rumah tangga. Yang saya dapatkan hari ini, saya bisa menurunkan standar kesempurnaan di rumah itu. Saya udah bersyukur banget. Kalau dulu saya pengen rumah selalu bersih, tapi sekarang saya bisa nyapu, kemudian bisa beberes rumah sehari sekali, itu kayak udah alhamdulillah. Saya tidak begitu mempermasalahkan bagaimana anak-anak bukan mengacaukan ya, apa sih bahasanya, ngeberantakin nih kata si kakak, bagaimana anak-anak ngeberantakin mainannya gitu. Ya saya kasih waktu mereka untuk bermain gitu. Guys, jangan lupa ya, pas kayak sudah tinggi jangan kayak kakak aku ya. Udah jangan gitu, nggak boleh disampaikan yang gitu. Maaf. Udah sana tempat kakak.
Iya gitu ya. Mungkin yang memang tadinya terbiasa ngelihat rumah bersih, jadi ketika ngelihat rumah berantakan ya nggak apa-apa. Kalau aku nih udah mulai, ya udah dari jam misalkan dari jam 10 sampai sore, saya baru beres-beres tuh sore. Nah Mbak Ella nih mungkin punya kebiasaan yang sama kayak aku, suka beres-beres di sore hari ya, karena aku nunggu mereka udah bosan main dulu baru aku beres-beres. Aku bisa nyapu tuh udah sore hari tuh aku udah alhamdulillah gitu. Kemudian cucian piring nih bisa dibersihin sore-sore itu udah alhamdulillah, walaupun walaupun dari pagi, ngelihat cucian piring numpuk banyak banget gitu, tapi bisa ngeberesin itu sore-sore itu udah alhamdulillah gitu. Saya syukuri aja hal-hal kecil yang memang terjadi di sekitar saya tuh, saya berusaha untuk mensyukuri. Yang penting saya masih bisa melihat anak-anak bermain dengan senang, ya alhamdulillah, walaupun rumahnya pada akhirnya berantakan sekian jam gitu. Kemudian di sore hari alhamdulillah saya bisa melihat cucian piring itu bisa bersih juga, walaupun saya ngelihatnya dari pagi sampai sore, yaitu alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting bersih gitu. Guys, jangan lupa bereskan tempat Iya, meja Iya. kalian ya. Iya. Tunggu sebentar. Kemudian wah, saya mau menyapa nih, ada Mbak Cesa Septiana Pratiwi. Mbak Cesa, halo. Mbak Cesa ini concern untuk di bidang kesehatan mental ibu ya. Mbak Cesa, terima kasih ya sudah menonton. Mbak Reza Fitria, makasih Mbak. Intinya kita perempuan tetap harus lebih sabar ya Mbak. Iya, memang Mbak. Sabar ya, memang itu mau gak mau gitu ya. Dalam rumah tangga kan kita tidak bisa memaksakan keduanya untuk saling ngotot-ngotot, karena kalau begitu nanti yang ada bentrok terus-terusan. Kalau mungkin saya yang kurang sabar, ada suami yang bisa mengimbangi kesabaran saya, mengimbangi ketidaksabaran saya. Atau sebaliknya, ya misalkan suami kurang sabar, berarti saya yang harus bisa mengimbangi ketidaksabaran suami, begitu. Siapa aja boleh Mbak, nggak harus perempuan sih, siapapun boleh. Cuma kalau misalkan kondisinya memang mengharuskan kita untuk yang lebih sabar, ya memang harus diterima, ya kita sabar gitu. Tapi jangan menyerah sama keadaan ya Mbak, tetap semangat. Mbak Reza Fitri harus semangat, karena di rumah ada anak-anak yang membutuhkan kita. Karena di rumah juga ada suami yang memang juga membutuhkan kita. Kita juga membutuhkan suami. Kita saling membutuhkan gitu. Diingat bahwa kita punya keluarga gitu Mbak. Kita harus sabar juga untuk diri sendiri. Sabarnya kita tuh selain untuk mereka juga untuk diri kita sendiri gitu. Saya kalau ingat Mbak Novi bilang di kelas online-nya kemarin, tujuan sebuah pernikahan itu kan untuk ibadah. Itu kayak mengingatkan kesadaran saya lagi, kayak menggedor kesadaran saya. Oh iya, kita menikah memang untuk ibadah. Semua yang kita upayakan di rumah itu sudah menjadi bagian dari ibadah kita, bagian dari jihad kita sebagai seorang istri gitu. Semoga Mbak Reza Fitria diberikan kesabaran, kemudian diberikan kesehatan, dan bisa membangun keluarga yang semakin sakinah, mawadah, warohmah. Saya yakin upaya Mbak Reza hari ini, upaya untuk mempertahankan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dengan salah satunya adalah dengan sabar, akan membuahkan hasil, entah itu kapan ya, kapan waktunya. Semoga itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mbak. Semangat selalu ya Mbak Reza. Kalau misalkan butuh cerita, silakan cerita. Kalau misalkan butuh bantuan ke profesional langsung, silakan langsung hubungi ke profesionalnya langsung, konseling, psikolog pernikahan, atau ke konsultan pernikahan seperti yang aku bilang tadi ya Mbak. Semangat ya Mbak.
ya sudah berkurang ini yang menonton. Mungkin yang masih menonton boleh berbagi lagi cerita-cerita di sekitar kita. Amin ya Allah, amin. Kita saling mendoakan ya Mbak ya. Semoga kita bisa mendapatkan keutuhan rumah tangga, kebaikan untuk keluarga. Mbak Nuriana Yira, halo Mbak. Selamat pagi. Mbak, terima kasih ya sudah bergabung. Suaraku sudah agak-agak kering sedikit. Semoga kita semua dikuatkan untuk puasa hari ini. Semangat. Saya bahagia sekali pagi hari ini bisa bercerita, berbagi pengalaman dengan teman-teman, karena dengan saya membaca cerita tuh menjadi bagian dari hal yang menguatkan saya juga. Terima kasih sudah berbagi cerita. Duh, saya berkaca-kaca dan terharu. Halo Mbak Yana. Adakah lagi teman-teman yang ingin berbagi cerita? Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10.47 ya. Ada waktu sekitar 13 menit untuk kita saling berbagi cerita lagi. Oh ya, aku juga mau berbagi cerita lagi nih. Jadi selama pandemi ini ada sebuah pengalaman positif yang saya bisa rasakan bersama dengan suami saya. Saya bisa banyak sekali belajar dari suami saya ya. Saya berterima kasih juga kepada beliau karena bersama dengan beliau saya bisa belajar tentang apa sih itu broadcasting, atau apa sih itu dunia host tuh kayak apa, dunia pembicara tuh kayak apa gitu. Jadi kemarin salah satu program dari Kemendikbud yang bernama Kelas Bersama itu sebelum pandemi ya, memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk mengisi sebuah workshop ya bersama-sama tentang pranikah. Ya, kalau suami saya mengisi tentang urusan pranikah atau birokrasi pranikah, saya mengisi saat itu tentang kesehatan reproduksi. Tapi dari kegiatan itu ada satu hal yang saya syukuri, lagi-lagi saya syukuri. Di sana saya bisa melihat bagaimana suami saya bekerja, bagaimana suami saya ketika menjadi pembicara. Jadi saya banyak sekali belajar dari apa yang disampaikan suami saya gitu. Saya melihat karena pengalaman suami saya kan lebih banyak dibandingkan saya ya sebagai pengisi acara gitu ya. Jadi di situ saya seperti bersyukur, saya seperti banyak belajar. Saya selalu bilang, saya kalau cerita nih saya selalu bilang sama Mbak Yana bahwa suami saya ini adalah mentor sekaligus teman. Ya, mentor dalam artian dia yang selama ini selalu mengarahkan saya. Karena mau tidak mau, suami saya juga selalu bilang bahwa saya ini adalah masih tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab ini ternyata bisa saya artikan sebagai juga tanggung jawab sebagai seorang pembimbing rumah tangga. Makanya ketika saya bisa belajar langsung dan berkesempatan langsung melihat bagaimana suami saya itu mengisi acara, itu saya bersyukur sekali. Saya mendapatkan hal-hal yang memang ternyata penting untuk saya untuk berdaya gitu, untuk memberdayakan diri. Nah, bagaimana teman-teman memberdayakan diri sendiri ini juga ternyata bisa berpengaruh besar untuk kesehatan mental teman-teman ya. Ketika teman-teman itu merasa sudah berdaya, kemudian memiliki sesuatu dalam diri teman-teman, itu bisa membuat kesehatan mental teman-teman tentunya lebih terjaga ya. Mungkin yang selama ini teman-teman merasa kayaknya saya begini deh, kayaknya saya nggak mampu begini deh gitu, kayaknya saya nggak bisa deh begitu. Kalau teman-teman punya kesempatan yang itu terkait dengan mungkin skill teman-teman, kemampuan teman-teman, itu bisa dikembangkan dan itu bisa salah satunya membuat nilai diri kita terasa lebih berharga.
ini saya juga banyak sekali belajar dari Mbak Yana ya. Mbak Yana dari Mother Hope Indonesia ini juga banyak sekali mengajarkan saya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu. Kayak kemarin self talk selama 10 hari itu sebuah program yang menurut saya sangat positif vibe-nya tuh. Getarannya sangat positif dan itu terasa sekali gitu. Cuma saya nggak ikut. Saya cuma 2 kali mampu ikut. Seterusnya saya nggak bisa ngikutin. Tapi sebenarnya ada banyak sekali yang bisa teman-teman ambil di komunitas Mother Hope Indonesia terkait bagaimana teman-teman bisa menjaga kesehatan mental. Kalau teman-teman mengikuti aturan-aturan yang ada di Mother Hope Indonesia gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa merujuk bahwa aturan-aturan tersebut ternyata memang dibuat supaya kesehatan mental teman-teman tetap terjaga dengan baik gitu. Terus kalau teman-teman mengikuti kegiatan yang di-share nih sama Mother Hope gitu ya, ternyata itu juga sangat berpengaruh untuk menjaga kesehatan mental kita selama sehari-hari gitu. Kayak teman-teman mungkin tahu ya, ada Mother Hope Indonesia juga membuka sebuah kegiatan menulis. Nah, apapun itu kegiatan menulis, teman-teman bisa lakukan itu. Karena kalau kata Mbak Anissa psikolog nih, menulis itu juga merupakan salah satu terapi untuk teman-teman yang memang mengalami kecemasan berlebihan gitu. Ketika teman-teman mulai merasa cemas gitu kan, teman-teman boleh menuliskan kecemasan teman-teman dalam bentuk tulisan. Nah, itu ternyata akan membawa efek terapi juga untuk jiwa teman-teman semua gitu. Nah, setelah hari ini saya berharap teman-teman mau atau berani menuliskan pengalaman-pengalaman baik yang positif atau yang negatif gitu. Kalau yang negatif kita saya juga biasa ya kayak menuliskan pengalaman-pengalaman yang saya rasa itu negatif dan saya tidak sanggup untuk menyimpan itu sendiri. Itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Ketika pengalaman negatif itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan, ada perasaan tersendiri gitu loh. Oh, ternyata seperti ini yang saya rasakan gitu. Ketika saya baca ulang lagi ceritanya, saya ulang kembali, saya bisa merefleksikan itu ke diri saya. Jadi saya harus seperti apa? Ketika berarti saya memang harus mungkin bercerita ke psikolog gitu tentang kondisi mental saya. Atau berarti saya harus banyak lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin selama ini saya kurang dari sisi spiritual, mungkin saya kurang dari sisi spiritual mungkin saya kurang. Berarti dengan adanya ini mungkin saya bisa lebih mendekatkan diri lagi. Jadi pengalaman negatif pun sebenarnya kalaupun nanti itu ditulis, itu bisa kita refleksikan lagi ke dalam diri kita tentang bagaimana kita merubahnya menjadi sebuah pengalaman yang positif, tentunya untuk kesehatan mental jiwa kita juga. Gitu teman-teman. Mbak Yana, saya juga berterima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman semua di Mother Hope Indonesia pagi ini. Jujur sebelum saya live hari ini, iya sayang, tunggu sebentar ya kakak, ini tolong adiknya. Iya, tunggu sebentar, nah ini 6 menit lagi. Sini duduk sama ibu. Oke, bersama saya sudah hadir anak saya yang nomor 3. Ya, teman-teman boleh mulai sekarang menuliskan pengalaman-pengalaman positif teman-teman dalam bentuk tulisan sebagai writing terapi. Gitu aja ya, teman-teman. Kenapa sayang? Tunggu, kakak, kak, ini tolong kak. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Nah, mungkin ini sudah masih ada waktu 5 menit lagi untuk teman-teman yang baru bergabung atau sudah bergabung sejak tadi. Bisa menuliskan cerita yang baik, yang positif ya. Nanti mungkin di satu kesempatan saya diberi amanat lagi mungkin bisa untuk membacakan cerita teman-teman yang dituliskan oleh teman-teman hari ini ya.
Iya. Nah, ini asisten saya pagi ini. Ya, mungkin kalau tidak ada tambahan cerita, ya, nggak apa-apa. Waktunya juga sudah sebentar lagi nih. Bagi yang ingin menuliskan ceritanya yang panjang, mungkin bisa mengirimkan ke email motherhopindonesianew@gmail.com ya teman-teman. Nanti mungkin Mbak Yana akan mengirimkan cerita ke saya. Nanti setelah itu kalau toh di Mother Hope Indonesia tidak sempat dibacakan, nanti cerita teman-teman akan saya bacakan di akun Facebook saya pribadi ya, akun Facebook personal saya. Teman-teman boleh add akun Facebook saya, Arini Rizkina. Ya. Nanti ketika ada cerita-cerita baru dari teman-teman, pengalaman positif dari teman-teman, insya Allah kalau ada kesempatan akan saya bacakan secara live lagi di akun Facebook saya. Teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Saya minta maaf kalau misalkan ada banyak kalimat-kalimat yang saya sampaikan mungkin keliru, salah-salah kata. Saya juga minta maaf kalau penyampaian saya masih banyak sekali kurangnya. Semoga teman-teman tidak bosan menyimak saya yang dari tadi ngomong ini. Saya harap kegiatan kita hari ini bisa membawa dampak yang baik untuk teman-teman sekeluarga di rumah, dampak yang positif untuk teman-teman semua. Ya, saya berharap teman-teman semua menjalani ibadah puasa juga dengan baik. Ya, semoga teman-teman selalu sehat, berbahagia, dan tetap positif selama pandemi COVID-19 ini ya teman-teman. Special thanks untuk yang sudah menonton hari ini. Terima kasih sudah menguatkan saya. Dan terima kasih juga kita sudah sama-sama saling menguatkan di komunitas Mother Hope Indonesia ini. Mbak Yana, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mungkin akan mengakhiri live streaming ini. Kalau saya bisa peluk teman-teman satu persatu, saya ingin rasanya peluk teman-teman nih. Terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa loh, kalau teman-teman punya pengalaman atau cerita yang positif, boleh dikirimkan ke email Mother Hope Indonesia ya. motherhopeindonesianew@gmail.com. Akan saya tunggu cerita teman-teman. Kalau nanti bisa saya bacakan via live, akan saya bacakan live di Facebook saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah. Dadah. Sehat-sehat.